Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati dari kelas A3 R1A dengan nomor NPM 19020033 akan sedikit menjelaskan tentang dana kas kecil dan piutang atau wesel bayar dan wesel tagih. Pertama, dana kas kecil. Pretty cash atau kas kecil adalah dana yang dikeluarkan perusahaan dengan jumlah yang relatif kecil. Sesuai dengan namanya, tentunya dana ini akan dikeluarkan untuk pengeluaran-pengeluaran yang nominalnya juga kecil. Salah satu contoh dana yang termasuk kas kecil adalah dana konsumsi. Tujuannya dibuat kas kecil. Yang pertama itu menangani masalah perlengkapan di dalam perusahaan. Terus, mencegah terjadinya alokasi pembayaran, meningkatkan pekerjaan karyawan, dan mempercepat penentuan kebijakan insidental. Manfaat kas kecil. Pertama, mempermudah akuntan mencatat keuangan. Lalu, untuk meningkatkan pelayanan pelangganan dan mengeluarkan dana darurat perusahaan. Metode pencatatan dana kas kecil. Yang pertama itu metode tetap. Maksud dari metode ini adalah sebuah pembukuan pretty cash yang jumlah nominalnya selalu sama. Hal ini biasanya terjadi akibat jumlah dana yang dikeluarkan dengan dana yang dimasukkan sama. Karena itu, saldo di dalam pretty cash jumlahnya selalu tetap. Yang kedua, metode tidak tetap atau fluktuasi. Metode fluktuasi adalah metode pencatatan kas kecil yang jumlah nominalnya selalu berubah. Tentunya ini merupakan metode kebalikan dari metode pencatatan pretty cash yang pertama, yaitu impress fund system atau metode tetap. Selanjutnya, contoh kasus. Contoh soal kas kecil terjadi di PT Mas Raffi pada tanggal 1 Desember 2020. Membentuk dana kas kecil sebesar 400.000 pada akhir bulan Desember. Dilakukan pengisian kembali kas kecil beserta tambahannya sebesar 100.000. Berikut adalah transaksi yang terjadi di perusahaan. Pertama, biaya angkut pembelian sebesar 80.000. Selanjutnya, biaya pembelian peralatan toko sebesar 90.000, biaya telepon dan fax sebesar 40.000, piutang karyawan sebesar 160.000. Jurnal kas kecil metode impress. Jurnal kas kecil metode impress yang harus dibentuk perusahaan diantaranya adalah jurnal pada saat pembentukan dana kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil. Perusahaan dapat menentukan untuk menambah jumlah kas kecil dengan membuat jurnal penyesuaian. Jurnal kas kecil metode impress yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita akan melihat jurnal umum metode impress. Pada tanggal 1 Desember 2020, kas kecil pada kas di bank sebesar 400.000, dan pada tanggal 31 Desember 2020 biaya angkut pembelian sebesar 80.000, biaya pembelian peralatan toko sebesar 90.000, biaya telepon dan fax sebesar 40.000 pada kas di bank sebesar 210.000 di kredit. Nah, pada tanggal 31 Desember 2020 juga terjadi pengisian kembali kas kecil sebesar 100.000 pada kas di bank sebesar 100.000. Jurnal kas kecil metode fluktuasi. Metode fluktuasi mengakibatkan saldo kas kecil bertambah setiap adanya kas kecil yang diisi. Oleh sebab itu, perusahaan hendaknya membuat jurnal kas kecil dengan metode fluktuasi dan menghindarinya dikarenakan sistem pengendalian internal yang kurang baik. Jurnal kas kecil dengan menggunakan metode fluktuasi adalah, nah di sini kita lihat ada jurnal umum metode fluktuasi. Nah, pada tanggal 1 Desember 2020 pengisian kas kecil pada bank yaitu sebesar 400.000 di debit dan 400.000 di kredit. 31 Desember 2020 yaitu biaya angkut pembelian, biaya pembelian peralatan toko, biaya telepon dan fax. Biaya angkut pembelian sebesar 80.000, biaya pembelian peralatan toko sebesar 90.000 dan biaya telepon dan fax sebesar 40.000 pada kas kecil yaitu 210.000.
Pada tanggal 31 Desember 2020, kas kecil diisi kembali, yaitu sebesar 500.000 pada kas di bank di kredit. Selanjutnya yaitu wesel bayar dan tagih. Pengertiannya, wesel adalah bentuk janji tertulis yang berkaitan dengan uang dari satu pihak yang diberikan kepada pihak lain. Dalam janji tertulis itu akan tercatat tanggal pembayaran sejumlah uang yang harus ditepati. Nah, wesel ini sendiri ada dua, yakni wesel bayar dan wesel tagih. Jenis-jenis wesel yaitu wesel bayar. Wesel bayar merupakan bentuk dari surat utang yang dibuat atau diterbitkan oleh suatu perusahaan atau entitas dengan tujuan agar wesel ini bisa digunakan untuk membayar suatu utang usaha yang sudah atau telah jatuh tempo. Sederhananya, utang wesel ini dibuat oleh perusahaan yang memiliki utang pada pihak lain. Selanjutnya, karakteristik wesel bayar. Pertama, dibuat dari sudut pandang peminjaman. Yang kedua, bertambah di sisi kredit. Yang ketiga, wesel bayar termasuk pasifa. Wesel tagih merupakan sebuah pernyataan tertulis yang isinya menyebutkan utang suatu perusahaan yang masih belum terbayar oleh pihak lain atau perusahaan lain. Biasanya wesel ini disebut juga dengan piutang wesel. Wesel tagih ini bisa memiliki bunga atau bisa juga tanpa bunga. Karakteristik wesel tagih dibuat dari sudut pandang pemberi pinjaman. Wesel tagih bertambah di sisi debit. Wesel tagih termasuk aktiva. Nah, ini contoh perhitungan wesel tagih. Contoh soal utang wesel berbunga. Bunga untuk wesel sebesar 2 juta rupiah untuk 1 tahun dengan bunga 12% per tahun adalah 12% dikali 2 juta rupiah sama dengan 240.000. Uang wesel sebesar 2 juta untuk 90 hari dengan bunga 12% per tahun adalah 2 juta dikali 12% dikali 90 per 360 sama dengan 60.000 rupiah. Untuk menyederhanakan perhitungan, kita akan menggunakan 360 hari per tahun. Dalam prakteknya, perusahaan seperti Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, dan bank lainnya, serta perusahaan hipotek menggunakan angka 365 hari per tahun. Jumlah yang harus dibayar saat jatuh tempo disebut nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo wesel tagih terdiri atas nilai nominal pokok wesel dan bunga. Sebagai contoh, menentukan nilai jatuh tempo wesel yang berbunga dan tanpa bunga. Nilai jatuh tempo wesel sebesar 25 juta rupiah dengan bunga 9% per tahun. Dalam waktu 120 hari adalah 25 juta rupiah ditambah 25 juta rupiah dikali 9% dikali 120 per 360 sama dengan 25.750.000 rupiah. Selanjutnya, jurnal wesel tagih. Misalnya, perusahaan menerima wesel 30 hari dengan bunga 12% bertanggal 21 November 2018 sebagai penyelesaian piutang PT Satu Hati yang telah jatuh tempo sebesar 6 juta rupiah. Perusahaan mencatat penerimaan wesel tersebut sebagai berikut. Tanggal 21 November, wesel tagih PT Satu Hati pada piutang usaha PT Satu Hati sebesar 6 juta di debit dan 6 juta di kredit. Saat wesel telah jatuh tempo, perusahaan mencatat penerimaan atas pelunasan sebesar 6.060.000 rupiah, yakni pokok 6 juta rupiah ditambah bunga 60.000 rupiah sebagai berikut. Desember pada tanggal 21, kas pada wesel tagih PT Satu Hati dan pendapatan bunga, yaitu sebesar 6.060.000 di debit dan 6 juta di wesel tagih PT Satu Hati di kredit dan pendapatan bunga 60.000 di kredit.
Pelanggan dapat menggunakan wesel untuk menggantikan piutang. Jika pembuat wesel gagal membayar utangnya pada tanggal jatuh tempo, maka surat tersebut dinamakan wesel tagih gagal bayar. Perusahaan yang memegang wesel tagih gagal bayar tersebut akan memindahkan kembali nilai nominal wesel ditambah bunga jatuh tempo ke akun piutang pelanggan yang bersangkutan. Selanjutnya, contoh perhitungan wesel bayar. Contoh transaksi. Misalnya, sebuah perusahaan menerbitkan wesel bayar 90 hari dengan bunga 12% sebesar 1 juta rupiah tertanggal 1 Januari 2019 untuk PT Setulus Hati guna membayar utang usaha yang telah lewat jatuh tempo sebesar 1 juta rupiah. Ayat jurnal untuk mencatat penerbitan wesel tersebut adalah sebagai berikut. 1 Januari, utang usaha pada wesel bayar yaitu 1 juta di debit dan 1 juta di kredit. Menerbitkan wesel bayar 90 hari dengan bunga 12%. Untuk menentukan nilai jatuh tempo wesel yang berbunga dapat dihitung sebagai berikut. Besarnya bunga sama dengan 1 juta rupiah dikali 12% dikali 90 per 360 sama dengan 30.000 rupiah. Nilai jatuh tempo wesel saat jatuh tempo adalah pokok ditambah bunga sama dengan 1 juta rupiah ditambah 30.000 rupiah sama dengan 1 juta 30.000. Ayat jurnal wesel untuk mencatat pembayaran tersebut adalah 1 April wesel bayar ditambah beban bunga yaitu 1 juta ditambah 30.000 pada kas sebesar 1 juta 30.000 rupiah di kredit. Membayar pokok dan bunga yang telah jatuh tempo. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Mungkin itu saja kok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.